Halo? Iya, kedengaran itu, Pak. Halo, kedengeran? Ya. Kedengaran. Oh, tadi belum ya? Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Kami nggak dengar sama sekali. Oh ya udah, maaf ya. Iya, Mari kita kedengaran itu, ulang Pak. sekali lagi. Halo, kedengeran? Ya. Kedengaran. Oh, tadi belum ya? Mari kita siapkan hati kita untuk Advent minggu Kami nggak pertama. sama sekali. Menanti. Rasanya tak ada manusia yang senang untuk menanti atau menunggu. Entah di rumah sakit, puskesmas, atau kelurahan, kita berulang kali memperhatikan status nomor antrian giliran kita. Atau sekedar menunggu antrian di kasir atau di ATM. Kita ingin orang di depan kita segera cepat melakukan transaksi mereka. Manusia tidak suka untuk menunggu dan menanti. Budaya manusia pun berubah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih instan. Tidak perlu menunggu, cukup booking. Tidak perlu mempersiapkan bahan mentah, cukup pakai microwave. Tidak perlu menunggu lagi jadwal acara TV, cukup pakai Netflix. Manusia benci menunggu. Coba Anda bayangkan menunggu 12 tahun dalam penjara. Bertahun-tahun untuk pasangan hidup yang dirindukan. 25 tahun untuk beroleh keturunan. Ratusan tahun untuk pembebasan dari perbudakan, atau ribuan tahun untuk Mesias yang dijanjikan. Tapi Alkitab dipenuhi berbagai penantian, dan Tuhan selalu menggunakannya. Dia berbicara melalui itu. Orang-orang tumbuh untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Tanpa terasa hari ini kita masuk ke masa Advent Natal. Mungkin tahun ini agak berbeda seperti biasanya. Karena sepanjang tahun dunia dilanda pandemi yang menyekat aktivitas kita. Rasanya mungkin ini cara untuk mengerem konsumerisme yang biasanya menggila menjelang Natal, yang mengaburkan makna Natal yang sesungguhnya. Karena ada ornamen-ornamen Natal memenuhi mal dan pertokoan menawarkan segala bentuk promosi dan diskon untuk memuaskan keinginan mata dan daging manusia. Tapi tahun ini justru jadi penantian akan vaksin COVID. Mengharapkan kehidupan akan segera kembali normal. Namun sayangnya tetap saja tidak ada Kristus di sana. Advent adalah tentang menanti dan menunggu yang sesungguhnya. Menunggu meningkatkan ketergantungan kita pada Tuhan. Menunggu mempertajam kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Menunggu menumbuhkan karakter kita menjadi lebih seperti Dia. Masa Advent bukan hanya masa menantikan perayaan Natal, sebagai pengingat kembali akan kasih Allah yang rela berinkarnasi menjadi manusia di dalam bayi Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi masa Advent juga menjadi pengingat untuk kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai-mempelainya yang layak di hadapannya dengan hidup seturut firman-Nya. Mari bersama kita masuk di minggu pertama Advent, yaitu pengharapan untuk apa yang telah Ia kerjakan dan apa yang Ia janjikan. Pengharapan yang hanya kita peroleh ketika kita senantiasa memandang pada Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa penantian ini, kita terus berharap kepada Dia. Karena Dia adalah sumber segala pengharapan kita. Di dalamnya ada ketenangan. Kasih-Nya terus memenuhi setiap hidup kita. Mari kita mau katakan lebih dari segalanya Tuhan. Kami berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku berharap padamu.
fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepada Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Katakan lebih dari para penjaga, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku Tuhan. Kami mau berada dekat dengan Engkau Tuhan. Alangkah dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memenuhi hidupku. Katakan tenanglah jiwaku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu Tuhan, ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Katakan tenanglah jiwaku Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu kami rindu Tuhan, ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu Tuhan. Rencana, katakan mengikuti rencana-Mu Tuhan. Sekali lagi mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku.
boleh mengalami Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk datang di tahta kasih karunia Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapa di surga urapi setiap kami anak-anak-Mu Bapa, setiap keluarga-keluarga yang boleh ada di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih juga anak-anak-Mu yang siap melayani pagi hari ini, yang sudah melayani. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu yang memimpin pujian ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan tercurah untuk membawa kami semakin mengenal Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepada Engkau. Bapa di surga pagi hari ini, kami juga mau menyerahkan hamba-Mu, Bapak Evangelis Hasanullah Waruhu, yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Mari Bapa di surga, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima anugerah kebenaran yang daripada Tuhan. Kebenaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi kebenaran ini akan membuat kami berubah dalam sikap hidup kami. Bahkan semakin hari hidup kami semakin menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Terima kasih Bapak di surga, kami juga menyerahkan gembala-Mu Bapak Heru yang saat ini juga melayani. Bapak kiranya menolong setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya hikmat yang bersumber daripada Allah memenuhi mulut bibir mereka. Firman yang disampaikan akan mengubahkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh ada. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini kami siap memberi pujian penyembahan kami. Biarlah kami dikuduskan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, biarlah setiap kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami terus memuji, menyembah Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang hadir hari ini. Mereka tidak lagi fokus kepada kehidupan apapun yang menghambat mereka untuk boleh datang kepada Tuhan. Tetapi mereka fokus kepada pribadi-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kuasa nyata dalam kelemahan kita. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Dia sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.
susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolongku Tuhan, di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan, kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau tempat persembunyianku Tuhan, bunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai. Kau menara Tuhan, Kau menara dan perisai. Katakan, Kau menara Tuhan dan perisai di hidupku. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu, karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu
seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan. Ya Allah, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. melihat semua ini, ya Tuhan, masakah engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Engkau telah melihatnya. Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Melihat semua ini, ya Tuhan, masakah engkau menahan diri? Masakah engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami, sekalian adalah umat-Mu. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Dan susahkah jiwa
Mari kita mau terus memandang pada salib Tuhan. Kita mau beri kemuliaan dan hormat bagi Dia. Kita mau mengagungkan namanya. Sebab Dia Allah yang besar. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Kami mau beri kemuliaan dan hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bangkit berdiri, katakan sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, tiadalah seperti Engkau. Engkau Allah yang besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami,
yang selalu memelihara kami, yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini di mana kami boleh menikmati ibadah raya kami di bulan akhir daripada November ini Tuhan. Satu Advent kami bisa menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan kami mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, urapi pikiran dan hati kami. Agar kami memahami, mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang terbatas yang tidak memiliki apa-apa, mari Tuhan urapi. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, kami mampu untuk diberkati, dipulihkan, dibangkitkan, ditolong, dan diselamatkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami lebih daripada pemenang di dalam kerohanian kami, di dalam iman kami, di dalam kami memahami Kristus, di mana kami selalu ada bersama dengan Engkau. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh yang mendengar pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Fasilitas yang kami gunakan internet Tuhan tolong berkati, sehingga tidak terganggu, dan semua kami pada pagi hari ini mendapatkan kekuatan baru daripada Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran ya? Oke, baik. Salam untuk ketua. Saya lihat ketua kayak ada di planet kelihatan dari sini. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya dikasih tema oleh Pak Gembala lebih daripada pemenang. Ini kemarin saya sampai memikirkan lebih daripada pemenang itu seperti saya sedang bertarung dengan sebuah tantangan hidup. Saudaraku, saya bilang, bagaimana ciri orang yang lebih daripada pemenang? Kemudian saya menggambarkan dalam logika pikiran saya, mencoba berfantasi dengan pikiran saya. Saya bilang, kalau dia seorang pemain bola, ketika dia sudah menjuarai sebuah liga atau champion, dia begitu bahagia, dia begitu sumringah, dia begitu lepas dan begitu wow, ini dia yang sudah saya raih dalam hidup saya. Kemudian kalau kita melihat sebuah pertandingan lari maraton, saudaraku, yang dia lakukan untuk berlatih, berlari, kemudian makan telur bisa 10, bisa 15, bahkan 20. Lagi lebih dari pemenang itu seperti apa? Kemarin saya menggambarkan, bagaimana cara menjelaskan lebih daripada pemenang. Kemudian saya sujud di hadapan Tuhan, saya bertekuk lutut. Kemudian apa Tuhan? Tema ini begitu berat buat saya untuk menjelaskannya. Kemudian saudara, secara tidak sengaja, ada salah seorang yang beli piano dari saya, dia baru umur 40 tahun. Dan ketika saya ketemu dengan dia ketika beli piano, badannya begitu, wah, kalau dibilang tuh, laki-laki ke karspek, perutnya itu bisa lapang, lekukan perutnya bagus sekali. Dan dia begitu, wah, kalau kita lihat gagah perkasa. Dia juga anak Tuhan. Dia juga seorang pemain bulu tangkis yang hebat. Dia juga seorang peraih juara-juara kemenangan di dalam setiap pertandingan-pertandingan. Bahkan dia sudah menang untuk kejuaraan Liga Jarum bulu tangkis. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 10 tahun yang lalu saya ketemu dengan dia, begitu gagah perkasa dan ganteng dia. Kemudian ketika kami ketemu pertama, dia ceritakan, dia lihat semua trofi yang sudah dia raih, dia lihat semua piagam yang sudah dapat, dan dia satu ruangan itu penuh dengan semua prestasi yang sudah dia raih. Kemudian dia cerita bagaimana dia ketemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketemu dengan Megawati, dikasih penghargaan oleh orang-orang terhebat di negeri ini. Kemudian begitu saya kagum. Jadi saudara, 10 tahun kemarin, saya ketemu dengan dia pergi ke rumahnya yang begitu mewah, begitu wow, kalau saya disambut itu luar biasa. Kemudian pas hujan, dibuka pintu oleh pembantunya, saya masuk ke dalam rumahnya, saya ketemu dengan seorang bapak-bapak yang sangat tua sekali. Wajahnya sudah keriput, dia tinggal tulang.
kemudian juga ngomongnya sudah pelan, kemudian pandangan wajahnya juga sudah tidak ada sinar lagi. Saudara, saya tanya kepada dia, di mana Bapak? Saya sebut nama Bapak yang ketemu saya. Di mana ada Bapak itu sekarang, Pak? Apakah dia lagi di kantor, atau dia lagi olahraga, atau dia lagi fitness? Dia bilang ke saya, Mas Hasan, ini saya. 10 tahun yang lalu ketemu dengan saya. Dan pada hari ini ketemu dengan Anda kembali. Orang yang sama, penampilan yang berbeda. Saya tertegun saudaraku, kemudian saya tidak percaya sekali seperti umur yang sudah 70 tahun. Kemudian apa yang terjadi saudara? Aduh, saya bilang Tuhan, apakah ini khotbah saya yang Tuhan ingin ungkapkan dalam pribadi saya? Kemudian saya mulai tanya kepada dia, kenapa bisa begini Pak? Saya lebih tua dari Bapak. Dia bilang, Mas Hasan, secara kebetulan kemarin darah saya ini tensinya sampai 385. Bayangkan, 385. Tapi dia anggap dia biasa saja. Dia pergi ke Cipto, dia pergi ke seluruh rumah sakit di Jakarta. Dia bilang, Bapak bahaya sekali. Bapak sudah melebihi daripada maksimal tinggi darah manusia. Kemudian dia bilang, saya tidak merasa apa-apa. Kemudian dia pergi ke Singapura, dia pergi ke China, dia pergi ke Penang, karena dia tidak percaya. Kemudian semua orang kepada dia bilang, Bapak diambang kesehatan yang berbahaya sekali. Kemudian ditanya, Bapak suka konsumsi apa? Dia bilang, saya ini olahragawan Pak. Kemudian karena dia nggak percaya saudara, dia tidak merasa apa-apa, akhirnya dia kembali ke Indonesia. Tapi ketika dia pergi ke kantornya, tiba-tiba darah keluar di gusinya, darah keluar di hidungnya, darah keluar di kupingnya. Ketika itu baru dia kaget, wih, dia takut sekali. Kemudian dia langsung diterbangkan ke Singapura, kemudian dokter spesial di sana di Elizabeth mengatakan Bapak harus hari ini juga cuci darah. Saudara, waktu dia muda dulu pernah ditawarkan cuci darah seperti yang dialami oleh Opung dulu, tetapi dia tolak karena buat apa saya cuci darah, saya sehat. Ternyata yang menjadi masalahnya saudara, ketika dia habis olahraga, dia minum kreatin deng bisa 5 botol sehabis olahraga. Kreatin deng. Kreatin deng itu yang buatan mana itu ya Ketua? Yang ada gambar itunya itu gambar badak atau gambar apa itu ya? Gambar banteng sedang mau bertanduk. Setiap dia olahraga, habis olahraga dia minum 5 biji saudara. Akhirnya yang terjadi apa? Dia minum yang soft drink, apa yang terjadi? Ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak. Akhirnya dia bilang, Mas Hasan, hanyalah penyesalan yang saya alami saat ini. Tetapi saudara, yang saya kagum dengan kata-kata berikutnya, kemudian saya duduk di sampingnya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi, saya nggak bisa menghibur. Saya bilang, Pak, bersyukur saja. Saya tidak ucapkan itu, saudaraku. Kemudian saya tidak memberikan. Biasanya saya begitu aktif untuk memberikan semangat pada orang-orang yang mengalami kesehatan seperti itu. Dia belum bicara, saya sudah 10 kali bicara. Tetapi saya diam. Saya diam. Apa katanya kepada Mas Hasan? Bingung ya mau berkata apa buat saya. Bingung ya mau memberikan kata-kata kekuatan buat saya. Saya bilang, betul Pak. Dia gereja di GBI Shalom di Bintaro, saudara. Saya bilang, Mas Hasan, justru di dalam kejadian ini, baru saya mendapatkan apa itu pengorbanan dan penderitaan Kristus. Saya begitu hebat, saya begitu membanggakan semua prestasi yang sudah saya raih. Saya kalau latihan tidak ingat gereja, saya kalau latihan tidak ingat ibadah, kalau saya latihan pergi, tiba-tiba besok saya pelayanan, saya batalin. Saya diajar doa, saya tidak mau karena saya mengejar prestasi, dan prestasi. Akhirnya dia bilang, ada satu dia bilang,
Dia bilang baru saat ini saya mengalami kasih Kristus. Ternyata itu yang paling luar biasa dalam hidup kita. Saya tidak menyesali sekarang. Tadinya saya mau bunuh diri, tetapi saya tidak menyesal dengan apa yang terjadi ketika saya sudah ketemu dengan Kristus. Saudaraku, itu pengalaman kemarin. Mari kita baca renungan kita pada hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39. Kita baca Alkitab kita, yuk kita baca bersama-sama. Ada yang pegang Alkitab? Alkitab, Bu Gembala pegang Alkitab. Kalau suara saya tidak jelas, saudara tolong di ini ya, tolong dikasih tahu ya, soalnya internet kita ini kadang-kadang kurang bagus. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-39. Saya baca ayat 31, nanti Bapak Ibu Saudara ayat ke-32 sampai ayat ke-39 kita sama-sama. Judul daripada perikop ini diberikan oleh Lai Keyakinan Iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, yang menjadi perikop atau menjadi ayat favorit kita dalam pembacaan kita pada pagi hari ini adalah ayat 37. Orang selalu mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, kata semuanya itu ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu seakan-akan Rasul Paulus menyimpulkan atau menyiratkan bahwa bagian tulisan di ayat ini merupakan penutup atau kesimpulan atau rangkuman dari rangkaian penjelasan doktrinal di pasal 5 sebelumnya sampai pasal 8 yang kita baca pada hari ini. Setelah menjelaskan keberdosaan semua manusia, itu di dalam pasal 3 ayat 20 dan ada ayat 23 yang sangat terkenal, upah dosa adalah maut dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Iman kepada Yesus yang telah menyelesaikan persoalan di atas kayu salib adalah solusi pengampunan dosa, itu tulisan Paulus. Paulus selalu menjelaskan bagaimana kehidupan mereka yang sudah di dalam Kristus. Kemudian Paulus juga meneruskan transformasi perubahan hidup di dalam Kristus yang diwarnai dengan kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan, pembenaran. Orang Kristen tidak kalah oleh dosa maupun terbelenggu di dalam legalisme hukum Taurat, saudaraku. Itu di dalam pasal 6 nanti sampai 7. Ini semua dimungkinkan karena Roh Kudus terus-menerus meyakinkan, menguatkan, dan memimpin mereka dalam kesucian. Itu pasal 8 ayat 1 sampai 17. Bahkan penderitaan sekalipun tidak akan mampu menggagalkan pengharapan keselamatan kita di dalam Kristus. Karena Allah akan menolong kita dan mengerjakan kebaikan di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Paulus merangkumkan. Kemarin, minggu lalu Bu Gembala
menjelaskan ayat sebelumnya ini. Tetapi saudara, saya baca kepada kita ayat 29 sampai ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, kita kembali kepada yang tadi tentang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Pemenang penuh dengan ambisi, misalnya di perkantoran mungkin Pak Anton, bagaimana meraih kedudukan yang lebih tinggi lagi, atau di dalam prestasi berolahraga bagaimana meraih yang paling bagus, yang tujuannya adalah menaklukkan lawan. Kemudian yang tujuannya adalah untuk memenangkan sebuah hadiah yang besar. Memenangkan sebuah pertandingan adalah sebuah kebanggaan, sebuah nilai yang tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan apapun juga. Tapi saudara, dalam Kristus, Paulus menggambarkan di sini bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kemarin saya lihat video-video olahraga. Ada salah satu video olahraga orang Negro. Kemudian mereka berlari 5.000 meter, itu maraton. Kemudian saudara, dia memimpin ke depan dari menit pertama sampai menit terakhir, 20 meter ke depan garis finish dia memimpin. Kemudian tiba-tiba yang ada di depannya, yang memimpin ini jatuh. Saudara, yang di belakangnya masih sekitar 50 meter lagi, saudara. Ada orang hitam juga, kemudian di belakangnya lagi ada orang yang berkulit putih. Tetapi apa yang dilakukan yang di belakangnya, saudara? Yang dilakukan orang yang berlari di depannya, justru dia tidak melewati orang yang jatuh, tetapi justru dia menolong. Dia menolong, kemudian dia menggendong sampai ke garis finish. Orang kulit putih tadi melewati saja sampai ke garis finish dan dia yang memutuskan tali yang sudah dipasang. Kemudian orang bertepuk tangan dengan dia. Tetapi orang yang mestinya tadi juara ini malah dia menolong orang yang jatuh. Kemudian dia gopong sampai ke garis finish. Semua orang melewati mereka karena itu kakinya sudah kesleo. Kemudian dia nggak bisa berjalan temannya. Dia menggendong sampai ke garis finish. Semua orang sudah melalui. Kemudian pelatihnya marah-marah sama dia, maki-maki sama dia. Kesempatan sudah ada di depan mata. Kenapa kamu tidak berlari? Apa jawabannya, saudara? Dia seorang Kristen. Dia bilang, benar yang Bapak sampaikan kepada saya. Tujuan saya adalah memenangkan pertandingan. Tetapi tujuan pribadi saya adalah memenangkan orang yang jatuh, kemudian membawa dia kepada kemenangan. Kemudian saudara, kemudian ketika dia diwawancarai, apa jawabannya? Dia bilang begini. Dia bilang kemenangan itu sudah pasti. Semua orang bisa meraih kemenangan. Tetapi menolong orang itu menurut ajaran kasih dalam kepercayaan saya, itu lebih baik. Nilai kehidupan kekal lebih baik bagi saya daripada hanya disanjung, dielu-elukan secara dunia. Jadi dia bilang, nilai kekekalan itu adalah berbagi kasih kepada orang yang jatuh dan membawa dia kepada semangat yang berkobar-kobar. Itu lebih berharga daripada segalanya. Itu jawabannya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Dia katakan begini, siapakah yang akan melawan kita? Dalam ayat ini, siapakah yang melawan kita? Sebetulnya ayat ini saya artikan udah selesai. Karena tidak ada lagi lawan kita. Ketika kita bersama dengan Allah, tidak ada lagi lawan kita. Allah di pihak kita. Saya jabarkan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan menyampaikan kepada kita, kalau kita lebih daripada pemenang, Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Kalau Allah sudah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Di sini dikatakan semua berkat rohani yang luar biasa ini dirampungkan oleh Paulus dalam sebuah kalimat pendek. Jika Allah di pihak kita, terjemahan yang lebih rufiah adalah jika Allah adalah untuk kita. Bukan hanya di pihak kita, melainkan untuk kita. Ini merupakan ungkapan yang begitu luar biasa dari seorang Paulus. Menjelaskan bagaimana Allah sungguhnya. Apakah yang menjadi bukti Allah ada di pihak kita? Ayat 32a, kita baca ayat 32. Paulus mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Di sana dia katakan, kalau teks Yunaninya bagi awal ini lebih memperlihatkan penekanan yang bahkan anaknya sendiri. Ia tidak disayangkan, tetapi ia menyerahkannya bagi kita. Memberikan seorang anaknya demi kepentingan orang lain. Ini merupakan pengorbanan yang tak tertandingi, yang tak terkatakan oleh apapun juga. Saudaraku, apa yang diberikan Allah untuk kita? Dia memberikan anaknya, dia kurniakan Yesus Kristus bagi kita. Kalau kita tanya, seperti Pak Tito pernah khotbahkan, apa yang Allah sudah lakukan buat orang yang percaya? Dia memberikan anaknya buat kita untuk keselamatan kita. Tidak ada sahabat yang lebih sejati selain daripada Kristus menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Itu juga yang digambarkan oleh Paulus pada pagi hari ini kepada kita, saudara. Ia tidak sayangkan, tetapi ia menyerahkannya bagi kita. Memberikan seorang anak demi orang lain merupakan pengorbanan yang tidak terkalahkan. Tindakan ini merupakan lebih istimewa apabila anak yang diserahkan tersebut akan mengalami berbagai penderitaan demi orang lain. Jika yang paling berharga saja Allah serahkan untuk keselamatan kita, maka segala sesuatu yang juga dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan Dia, kita tidak boleh sembarangan memahami. Jadi maksudnya begini, saudara, apa yang kita butuhkan itu yang Tuhan anugerahkan bukan kepada kita, bukan apa yang kita inginkan. Saudaraku, kemarin saya sedang merenovasi rumah yang baru saya beli di belakang rumah saya. Kemudian uang kan sudah terkuras habis. Kemudian istri saya dia bilang, mari kita bangun. Mari kita renovasi. Kemudian saya secara pikiran logika laki-laki saya mengatakan, kenapa cepat-cepat sekali? Ini uang sudah tidak ada. Ini juga udah kita serahkan uang banyak sekali. Dan kita udah kehabisan dana. Itu suara apa ya? Sorry, itu suara apa ya? Dari mana itu ya? Dari N. Siapa N-nya? Oleh saya, kemudian mulai saya berpikir, wah, penjualan piano juga bulan ini seorang sangat tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi tidak seperti bulan-bulan sebelumnya penjualan begitu bagus. Kemudian di bulan-bulan ini sangat drop sekali. Akhirnya apa yang saya lakukan, saudara, mulai saya berdoa dan saya katakan, Tuhan, jika Engkau yang memulai, maka saya percaya Engkau akan memberkati dan menyertai kami dalam membenarkan rumah ini. Setidaknya kami renovasi rumah ini. Akhirnya saya terus berdoa dan kami bersepakat bersama dengan istri, kesepakatan kami berdoa terus kepada Tuhan. Akhirnya kami udah mulai renovasi. Kami tidak akan bangun dulu karena biayanya sangat besar sekali, dan puji Tuhan rumah itu akan segera rapi untuk kami tempatin dulu, karena tempat sewa piano kami batas besok hari Senin sudah tidak boleh kami pakai lagi. Dan saya kemarin di ultimatum oleh pemiliknya, dia bilang kalau Bapak lebih daripada apa yang sudah ditentukan per hari saya kenakan Bapak 1 juta. Jadi puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, mungkin mulai hari Senin kami akan pindahkan barang ke sana, dan apa yang saya khawatirkan tadi Tuhan cukupkan semuanya. Saya bilang
dalam firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, maka Tuhan akan menyertai dan mencukupi segalanya dengan baik. Nah itu saudara, iman yang sudah kami lakukan, dan puji Tuhan, ketika saya berdoa, saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Kemudian saudara, saya teruskan di ayat 32 tadi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau Allah sudah memberikan Yesus Kristus untuk kita, untuk ganti kita, maka segala sesuatu juga yang kita butuhkan, pasti Tuhan berikan bagi kita. Bukan apa yang kita inginkan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tetapi apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara, tidak ada yang bisa menggugat kita, karena kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi saudaraku, di Yahudi, kebiasaan di Yahudi, kalau ada orang yang berutang, maka orang yang berutang itu kalau 3 hari ditagih, 3 kali ditagih, maka seorang yang misalnya saya dipinjam uang oleh Pak Tito, kemudian saya pergi ke rumah Pak Tito 3 kali tidak dibayar, kemudian saya menulis surat, menulis semua jumlah utang Pak Tito untuk menaruh di setiap persimpangan jalan, di sinagog-sinagog, kemudian di pasar-pasar, semua yang lewat orang yang strategis saya tulis bahwa Pak Tito punya utang sama saya dan dia tidak sanggup bayar. Jadi saya paku di atas kayu, setiap persimpangan-persimpangan semua dipaku. Apa tujuannya saudara? Untuk mempermalukan yang punya utang. Itu yang terjadi di Yahudi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena tadi nggak bisa dibayar utang, akhirnya semua orang mencibir dia, semua orang mencaci dia, semua orang merendahkan dia, semua orang mengata-ngatain dia. Tetapi ada satu orang yang membayar utangnya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus pengorbanannya di atas kayu salib. Dia dipaku di atas kayu salib untuk membayar dosamu, untuk menyelamatkanmu, dan untuk menebus engkau dan saya. Jadi dia dipaku di atas kayu salib untuk menggantikan setiap pelanggaran kita, agar kita dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Itu tadi yang tertulis di dalam ayat 29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu yang dimuliakannya. Jadi Allah membenarkan kita lewat pengorbanan Kristus. Makanya itu yang kita percayai dan kita imani. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi saudara, kalau kita hidupnya sekarakter dengan Kristus, segambar dengan Kristus, hari-hari percakapan kita seperti perkataan firman Tuhan, hari-hari pikiran kita seperti pikiran firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, maka kita bisa selesaikan dengan sukacita. Jadi saudara, kemudian ayat 34 tadi dikatakan bahwa ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesatankah, atau penganiayaankah, atau kelaparankah, atau telejangan, atau bahaya, atau pedang? Semua ini sudah dialami oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia habis berdoa di Bukit Getsemani, kemudian dia ditangkap oleh orang-orang yang mau menangkap dia bersama dengan rombongan-rombongan prajurit. Apa yang dilakukan pertama oleh Petrus? Diambil pedang daripada penangkap itu, diangkat pedangnya, menghunus, memotong kuping salah satu yang menangkap dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Hai Petrus, jangan biarkan kamu dikuasai oleh kemarahanmu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menyambung kembali kuping yang dipotong, kemudian dia melanjutkan perjalanannya untuk bersama dengan orang-orang yang menangkap dengan dia.
Apa maksudnya, saudara? Pedang harus dibalas dengan kasih. Kristus datang ke dunia ini untuk membawa kasih kepada semua orang, untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada semua orang. Kemudian apalagi yang sudah pernah dialami oleh Kristus? Penindasan, sudah disesak, dia sudah disesak, dianiaya, lapar, dia bilang aku haus, ketelanjangan, bajunya diundi, dan segala macam. Itu juga yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Kapalnya pernah karam. Dia pernah melewati mulut singa dan segala macam. Tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemudian ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Benar ada bahaya, tapi bahaya itu tidak bisa mengalahkan kita ketika ada di pihak Allah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penjelasan ini seharusnya menolong kita untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apa yang disebut kebutuhan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi keselamatan kita. Keselamatan menjadi ukuran kebutuhan. Dengan cara yang sama kita dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita seharusnya membawa manfaat bagi keselamatan kita. Kita semakin efektif menghidupi keselamatan itu sendiri. Yang pertama tadi, saudara, orang yang menang itu karena Allah ada di pihak kita. Kedua, bagaimana orang yang lebih daripada pemenang? Dia memiliki jaminan keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Ayat 33 sampai 39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kepastian adalah barang yang mahal di tengah dunia yang tidak pasti. Sekali lagi saya ulang, kepastian adalah barang yang mahal di tengah dunia yang tidak pasti. Secara khusus dalam kaitannya dengan kehidupan sesudah kematian, kepastian menjadi kebutuhan yang semakin besar. Tidak ada seorang pun yang ingin menghabiskan kekekalan di dalam penderitaan. Membayangkan hal ini saja, saudaraku, sudah sedemikian menakutkan, apalagi menjalannya. Jauh di dalam lubuk hati banyak orang, mereka mendapatkan kepastian keselamatan. Saudara, saya bersaksi tentang satu orang yang beli piano. Akhirnya saya pergi ke rumah-rumah orang banyak beli piano. Ada seorang yang tidak menikah, umurnya sekarang sudah 65 tahun. Saudara, dia seorang pendoa syafaat di GPDI. Kemudian dia pelayan yang tekun sekali. Kemudian dia seorang juga pemain musik. Akhirnya kemarin saya datang di rumahnya. Dan dia bilang, Mas Hasan, saya punya satu-satunya piano harta terakhir saya. Jadi saya sering ketemu dengan orang-orang yang memiliki pergumulan hidup yang seperti udah diambang kematian, saudara. Kemudian dia banyak cerita, dia bilang, kenapa yang Mas Hasan? Saya sudah melayani, saya sudah jadi doa syafaat. Kenapa Tuhan izinkan kepada saya tidak mendapatkan jodoh? Kemudian kenapa hidup saya begini saja? Kemudian terakhir, sejak umur 45 tahun sampai umur 65 tahun pada hari ini, saya kena cancer. Itu saudara. Dia menderita tentang keluh kesahnya dan segala macam. Dia sudah melayani, dia sudah melakukan segala apapun yang menurut konsep dia, semua itu memuliakan Tuhan. Semua yang ada di benak pikirannya, semua menyenangkan Tuhan. Saudara, apa yang saya lakukan? Kalau orang seperti ini kemudian saya sempurni dia, saya katakan kepada dia. Saya katakan kepada dia, Ibu, kembalilah ke kasih karunia Tuhan. Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan menolong Ibu. Kemudian saya kasih dia semangat hidup. Kemudian saya bilang kepada dia, apa yang Ibu rindukan saat ini? Namanya Ibu Ruth. Apa yang Ibu rindukan saat ini? Dia bilang, saya kecewa berat tentang hidup saya. Ini kayaknya ini Ibu Gembala ini butuh school of healing dalam hal ini. Dia kecewa, kemudian saudara, kalau saya begitu saya langsung peluk dia udah kurus sekali. Kemudian saya bilang ke dia, masih ada Kristus buat Ibu. Kemudian saya mulai mendoakan dia, kemudian saya mulai memberikan dia semangat hidup. Saya bilang, bukan apa sekarang yang kita alami, tetapi bagaimana nanti kita berkenan kepada Tuhan, itu yang lebih mulia di hadapan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus meyakinkan kita bahwa keselamatan dalam Kristus tidak bersifat spekulatif, tidak ada moga-moga, tidak ada, mungkin kalau kata lain itu ya insya Allah. Tidak ada saudara, tetapi ada kepastian. Pertama, tidak ada yang menggugah kita, berarti membawa, yang menuduh kita, yang mendawat kita di hadapan Allah. Tuduhan ini biasanya dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan orang yang dituduhkan. Tetapi Allah mengatakan, tidak ada yang bisa mengalahkanmu kalau aku ada di pihakmu. Aku bilang ke ibu ini tadi, kalau ibu mengerti bahwa Allah di pihak ibu, maka ibu akan sanggup melewati hari-hari yang sulit ini menjadi sebuah sukacita besar. Jadi saudara, akhirnya kemarin saya bilang pianonya berapa harganya, kemudian dia sebut oke, saya bilang saya ambil, kemudian saya kasih dia begitu sukacita sekali. Saya bilang apakah ibu ada beban berat dan segala macam? Puji Tuhan saudara, kita doakan dia, kemudian dia semangat kembali. Dia bilang saya mau mengakhiri hidup saya bersama dengan Kristus. Itu yang dicari oleh Kristus. Ya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, tidak ada yang menggugat kita. Karena kenapa? Orang-orang pilihan tidak boleh hidup di bawah tekanan tuduhan. Mengapa? Karena Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka, saudara. Kepastian tentang pemberitaan ilahi ini sangat penting untuk dipahami dan diyakini. Tidak jarang kita juga membiarkan diri sendiri merasa tertuduh dengan kegagalan dan dosa kita. Ada keraguan keselamatan dalam pikiran kita. Ada perasaan yang tidak layak. Semua perasaan itu bentuk daripada tidak kepercayaan kita atau kesombongan-kesombongan diri. Kita merasa bahwa kesalehan kita seharusnya memiliki andil dalam keselamatan. Ini tadi yang dialami oleh buruh. Dia sudah saleh, dia sudah melakukan yang benar, tetapi belum berkenan kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kasih Allah bersifat bersyarat, tergantung pada kebaikan kita. Tidak. Saudaraku, kasih Allah itu dia sudah berikan semuanya buat kita. Dia sudah berikan. Perasaan tertuduh bisa muncul karena kenapa saudara? Karena hukum Taurat maupun tekanan tuduhan dari iblis. Kemudian kalau saudara kedua, tidak ada yang menghukum kita ketika kita ada dalam kasih Allah yang sempurna. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Poin ini saudara tampaknya lebih ditekan oleh Paulus dibandingkan 2 poin sebelumnya. Ayat ini lebih banyak ide utamanya diulang 2 kali tempat di awal dan di bagian akhir. Bagi mereka yang menyamakan kasih Kristus dengan kenyamanan hidup, poin yang disampaikan oleh Paulus ini mungkin terdengar agak sukar untuk diterima. Tapi bagi Paulus, kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal buruk, tetapi bukan juga kita lepas dari kesengsaraan. Tetapi yang benar adalah ketika ada kesengsaraan, ketika ada kesulitan, kita semakin tekun di dalam doa kepada Tuhan. Biarkan kesulitan hidup kita, biarkan setiap kesengsaraan yang kita alami, itu menambah ketekunan iman kita untuk terus mempercayai janji Tuhan. Ya, itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita yang akan menang, tetapi Kristus juga yang selalu bersyafaat berdoa dengan kita, yang membuat kita menang dalam segala menghadapi hari-hari ke depan dengan kesulitan. Saya uraikan di sini. Siapakah yang mereka lebih daripada pemenang? Yang pertama adalah mereka yang mengetahui status siapa dia di dalam Allah, yaitu mereka yang percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Bukan hanya di pihak kita, tapi Allah ada untuk kita. Ini yang membuat kita aman dan tenang. Kalau ia yang tidak menyayangkan anaknya sendirian, diserahkan untuk kita, di mana yang paling berharga diserahkan untuk keselamatan kita, maka segala sesuatu yang lain juga akan dikaruniakan kepada kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kedua, penderitaan dan kesulitan hidup menambah kekuatan dan ketekunan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita satu-satunya dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup khotbah saya pada siang hari ini. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lebih daripada pemenang, saudara, mereka yang selalu mengandalkan Tuhan, mereka yang selalu memprioritaskan Tuhan, sekalipun mereka di tengah-tengah tekanan kehidupan yang tidak menentu, tetapi mereka tetap berkata, aku tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Itu orang yang menang. Saudara, itu yang menjadi khotbah saya pada pagi menjelang siang hari ini. Udah panjang. Kemudian ayat, kalau kita, semua itu mengerjakan kebaikan bagi kita, 8 ayat 28. Bahkan ketika kematian datang, saudara, hal itu hanyalah pintu masuk kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar. Kematian bukanlah kekalahan, melainkan permulaan kemenangan yang lebih besar. Sungguh tidak ada suatu maupun seorang pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudaraku, kemarin terakhir saya kesaksian, saya ketemu dengan Pak Ahmad kemarin saya ketemu, saya beli pianonya di dekat komplek DKI. Dia salah seorang petinggi partai. Kemudian kita berbincang-bincang. Kemudian dia tanya saya namanya siapa, saya bilang Hasan. Kemudian dia tanya saya dari mana, saya bilang dari Sumatera. Kemudian dia tanya lagi, lebih spesifik, saya bilang dari Nias. Akhirnya dia tahu apakah Pak Hasan Protestan atau Katolik. Dia bilang saya Protestan. Saya bilang saya Protestan. Jadi dia tanya saudara, karena dia termasuk fanatik sekali. Kemudian dia tanya, ada pertanyaan saya kepada Pak Hasan. Ini kayaknya Pak Hasan tidak bisa jawab. Kemudian dia tanya saya tentang ketuhanan Yesus. Kemudian saya menjawab dengan sederhana kepada dia, Pak, kalau kita mau membahas ini, kita harus bisa menahan diri, kita tidak boleh saling berdebat. Kalau Bapak tanya ke saya menjelaskan secara Alkitab, kemudian bukan dari pandangan kitab suci lain. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jelaskan kepada dia siapa Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kemudian saya bilang dia Tuhan, itu menurut perkataan daripada Injil itu sendiri. Akhirnya kemudian dia katakan, kemudian semua saya bilang kalau kita hanya mencari kelemahan-kelemahan dalam setiap kepercayaan orang lain, maka kita tidak pernah menemukan kebenaran. Saya juga belajar sedikit tentang daripada kitab suci yang Bapak percayai, tetapi bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan atau menghakimi, tetapi hanya sekedar untuk mencari kebenaran di atas kebenaran. Ya puji Tuhan saudara, kemarin ketika kita tukar pikiran, kemudian saya bilang pemenang itu Pak yang bisa menghargai orang lain, yang bisa memberikan apresiasi kepada orang lain, walaupun dia tahu orang lain itu memiliki kelemahan. Tetapi saya bilang kepada dia, kita sama-sama pemenang di dalam Tuhan. Jadi kita tetap bersahabat. Puji Tuhan saudara, kemarin saya bilang kepada dia, Shalom, Tuhan memberkati Bapak. Kemudian saya pakai bahasa Saya pakai bahasa Arab. Saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia balas juga Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah di antara kita saudara. Tadinya begitu fanatik, tetapi puji Tuhan ketika kita berani untuk mengenalkan siapa kita kepada orang lain yang berbeda, maka di sana terjadi apa yang dinamakan dengan persahabatan. Puji Tuhan saudara, itu yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu yang pertama. Yang pertama adalah orang yang ada dalam penderitaan, tetapi dia semakin tekun di dalam Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan. Orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang selalu sekarakter, segambar, dan serupa dengan Kristus. Saudara, kita di hadapan Tuhan sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita tidak ada tuduhan lagi, kita tidak ada dakwaan lagi, tetapi kita orang-orang yang sudah menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, itu yang menjadi rangkaian khotbah saya pada hari ini. Biar Roh Kudus yang terus menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Hamba yang terbatas, hamba yang kekurangan, mari Tuhan Engkau sempurnakan segala kebenaran ini. Sekalipun kami dibatasi oleh jarak dan ruang, kami percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk memberkati, lebih lagi menerjemahkan dalam setiap pikiran hati kami tentang kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami semakin teguh di dalam Tuhan, sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak tekanan hidup, tetapi ketika kami melangkah berjalan dan percaya bahwa Allah ada di pihak kami, kemudian Kristus Yesus telah berkorban untuk kami, maka Tuhan yang menjadi jawaban dalam seluruh pergumulan kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat GKI Harmoni dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Engkau yang memberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Hasan Waru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Terima kasih juga kepada tim Harmoni Timur yang sudah melayani kita di Minggu Advent pertama pagi ini. Tuhan memberkati. Kita akan perhatikan pengumuman kita pada siang hari ini. Doa bersama Harmoni setiap hari Jumat jam 8 malam. Ibadah sekolah minggu dan remaja akan diadakan setiap hari Sabtu jam 2 siang dan jam 4 sore. Ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi. Di FC Majelis akan diadakan hari Senin tanggal 30 November jam 7 malam. Jadwal penata layan minggu depan 6 Desember 2020. Kita akan memasuki Minggu Advent kedua. Kita akan masuki juga ibadah perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Heru Tribudi dengan tema ibadah sejati. Worship leader Ibu Diaken Agustini, pendoa syafaat Bapak Evangelis Setiadi Sudarmanto. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam kami Tuhan. Engkau ada di pihak kami dan kami bersyukur buat jaminan keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Saatnya kami akan memberikan persembahan Bapak. Dalam persembahan yang kami berikan ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami gunakan untuk memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejamu Tuhan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami tahu Tuhan, semua hal yang kami perlukan sudah menjadi kebutuhan kami pun Tuhan sudah sediakan bagi kami. Yang kami butuhkan saat ini adalah kami sungguh-sungguh mau memegang firman Tuhan. Dan kami tahu selengkap senjata Allah yang kami perlukanlah, yang membuat kami bisa menghadapi segala situasi yang kami alami. Bahkan pertempuran-pertempuran dalam kehidupan kami, itu yang akan membuat kami menang bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami tahu iblis tidak lagi bisa mengintimidasi kami ketika kami sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Yesus sudah menebus dosa dan kesalahan kami. Kami bukan lagi orang-orang terkutuk, tapi kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Mari biarkan kami memiliki persekutuan yang indah di dalam firman Tuhan. Karena kami tahu disitulah terletak kunci kemenangan kami. Rahasia kemenangan kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, iblis memang musuh yang sudah kalah dan pasti akan dikalahkan untuk selamanya. Itu sebabnya kami tidak mau lagi tertipu oleh siasat mulut besar si jahat. Kami tidak mau lagi dikelabui oleh dusta dan kami tidak mau lagi terdakwa oleh setiap dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Karena kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Mari Bapa di surga, terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami bukan orang benar, tetapi kami dibenarkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya biarlah kami boleh melewati setiap pencobaan, masalah hidup kami. Karena ketika kami betul-betul bisa bergantung kepada Engkau sumber dari segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil yang bisa kami kerjakan. Selain kami bisa melewati semua proses kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Hasanolo Waru, yang Tuhan sudah pakai untuk bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berita firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah membangkitkan kepercayaan kami, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan secara khusus. Biarlah Tuhan memakai dia semakin hebat lagi, semakin heran lagi di dalam Tuhan. Hidupnya semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Ketika dia boleh menjadi kesaksian yang hidup, orang hanya melihat hidupnya Tuhan. Di mana hidup itu akan mengeluarkan firman-firman yang boleh dia dengar, boleh dia hayati bahkan dilakukan dalam kehidupannya. Mari berkati keluarga dan rumah tangga bahkan anak-anaknya. Setiap pergumulan yang mereka lewati, masalah yang mereka lewati, bahkan hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membuat dia semakin mengerti Tuhan punya maksud baik dalam kehidupannya. Berkati hamba-Mu secara khusus Tuhan, biarlah semua yang baik, semua yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, terima kasih untuk anak-anak Tuhan juga yang melayani, Pak Anton, bahkan Ibu Tini yang boleh membawa kami kepada puji-pujian, yang membukakan rahasia pintu surga, sehingga malaikat di surga bersorak-sorai ketika mendengar suara puji-pujian itu. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biar Engkau juga memberkati mereka semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka boleh ada. Terima kasih untuk setiap umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh betul-betul menikmati kebesaran kasih dan kuasa Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Itu tidak saja menjadi pengetahuan bagi mereka, tetapi semakin hari pun hidup mereka semakin diubahkan oleh kebenaran firman itu sendiri. Bapa di surga, hal-hal yang akan menghambat kami untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau kiranya menutup bungkus setiap kami dengan darah
Mu yang kudus. Kami hanya mau melihat salib Kristus dalam hidup kami. Tidak ada yang membuat kami mundur untuk bisa mengikut Tuhan. Tetapi perkara-perkara yang ada di hadapan kami akan kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami boleh ada di tengah-tengah negeri kami Indonesia. Kami juga mau bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami, secara khusus untuk presiden kami Tuhan. Kami tahu peristiwa-peristiwa bahkan keadaan ini tidak mudah. Tetapi kami bersyukur kami punya presiden yang luar biasa. Punya pemimpin yang luar biasa. Kami tahu itu tidak kebetulan Tuhan pilih. Dan kami mau mendukung dia di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin kuatlah ia. Semakin memiliki imanlah dia Tuhan. Sehingga ketika dia memutuskan segala sesuatunya. Bahkan untuk setiap kebijaksanaan. Itu semuanya bersumber daripada hikmat daripada Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap menteri-menteri. Bahkan seluruh aparat yang akan mendukung keadaan negeri ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Para medis semuanya yang saat ini kami tahu pandemi belum berhenti, tapi kami percaya Tuhan Kau akan menolong setiap para orang-orang yang ada di depan Tuhan. Di gardu depan mereka boleh berperang untuk bisa mengatasi situasi ini Tuhan. Ketakutan, kecemasan itu ada, tetapi kami percaya di sanalah perlindungan Tuhan tersedia bagi mereka dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan bagi kami, hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami tetap percaya, kami punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang tidak pernah melalaikan setiap pekerjaan tangannya. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh beribadah pagi hari ini, dimanapun kami boleh ada, Tuhan memberkati kami semua. Akhirnya kami mau menyerahkan segala hormat, pujian, pengagungan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau dimanapun kami boleh ada. Menjadi hormat, kemuliaan, dan menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa kita yang ada di sorga, penebusan yang sempurna oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau semuanya. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh.